Oke, silahkan. Apakah PowerPoint ini sudah terlihat, Prof? Ya, silahkan. Terlihat. Sudah. Ya, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yang saya hormati, ada Prof. Dr. Eli Rohaiti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dan Prof. Dr. Sri Atun MSI selaku dosen pembimbing. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan proposal tesis saya yang berjudul tentang efektivitas model pembelajaran berbasis masalah termediasi station rotation terhadap berpikir kritis dan kemampuan belajar siswa SMA kelas 10 pada kimia hijau berbasis SDGs. Untuk itu, izinkan saya mempresentasikan seminar pada saat ini. Untuk highlight dari presentasi saya, yang pertama adalah saya akan membahas terkait dengan mengapa sih penelitian ini dilakukan gitu, dan apa sebenarnya yang akan dilakukan, dan terakhir adalah bagaimana cara untuk melakukannya. Nah, untuk kenapa gitu saya melakukan ini adalah berdasarkan masalah tentunya dan berdasarkan kondisi yang ada secara global gitu. Kita sekarang kan sudah berada di mana era fucha gitu, di mana era ini adalah era yang volatility, uncertain dan complexity dan ambiguity di mana kayak tidak pasti gitu. Dan makanya di era ini kita tuh membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan juga adaptif dan berdaya saing. Nah, berdasarkan data dari World Economic Forum tahun 2025 yang di sini World Economic Forum ini dia menjelaskan terkait bagaimana sih peluang pekerjaan masa depan gitu. Nah, jadi ditentukan oleh berpikir tingkat tinggi dan adaptasi. Makanya dari itu, sumber daya manusia yang berkualitas itu kan dilihat dari pendidikannya gitu. Bagaimana pendidikan itu dapat memberdayakan sumber daya manusia tersebut. Dan di dalam pendidikan apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan juga berdasarkan tujuan daripada keberlanjutan atau secara global pada SDGs 4 dan juga tujuan nasional kita UU nomor 20 tahun 2003, di sana pendidikan itu harus inklusif dan adil berkelanjutan dan mengembangkan kompetensi peserta didik. Tapi kalau kita lihat berdasarkan hasil PISA di tahun 2022, skor Indonesia itu di bawah daripada rata-rata OECD gitu. Berarti siswa ini memiliki apa namanya kemampuan yang di bawah gitu di para dan ini walaupun ya pada saat itu memang peringkatnya tinggi tapi secara sainsnya kita boleh lihat di sini terjadi penurunan dari antara 2018 sampai ke 2022. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian pada TMS 2019 juga eh, cognitive domain yang dinilai di sana adalah terkait dengan rationing gitu. Nah, ini terendah di sana di hasil penelitian di sana. Nah, ini yang paling krusial lagi di secara nasional, secara apa ya, data pendidikan Indonesia berdasarkan rapor pendidikan Indonesia tahun 2024 yang diupdate pada 20 Agustus tahun 2025, secara nasional memang berpikir kritis itu tidak kurang gitu. Tetapi eh, kemandirian belajarnya yang justru kurang. Itu kan kalau secara nasional itu kita lihat data secara apa ya, secara umum gitu. Tetapi pada saat saya melihat
temuan di daerah kepulauan itu di data rapor pendidikan 2024 khususnya daerah Nusa Utara atau kabupaten yang berada di Sulawesi Utara itu ada 3 kabupaten di sana, semuanya menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk berpikir kritis itu rendah. Dan kemandirian belajarnya juga rendah ternyata di sana. Kenapa sih berpikir kritis ini? Dan saya katakan juga kenapa saya menyinggung kemandirian. Karena kedua hal itu memiliki hubungan yang positif. Karena siswa tidak bisa berpikir kalau misalnya dia tidak mandiri gitu. Makanya dia tidak menunjukkan apa namanya bagaimana dia bisa mengatur dirinya sendiri baik itu dalam aktivitasnya. Nah, hal yang sama secara spesifik lagi ketika saya melakukan wawancara di sekolah, itu terlihat adanya guru tersebut mengatakan bahwa oh, perlu ada peningkatan berpikir kritis dan kemandirian belajar di sekolah ini. Karena pada saat wawancara itu, guru mengatakan bahwa siswa susah untuk menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-harinya, tapi padahal mereka ingin gitu, tapi mereka susah untuk menghubungkan konsep tersebut. Kemudian mereka tidak bisa apa ya, mengambil materi misalnya dari internet tanpa mereka memvalidasi. Nah, kemudian ketika dalam pembelajaran mereka membutuhkan apa ya guru terus gitu untuk menjelaskannya. Mereka tidak bisa untuk menjelaskan secara sendiri. Bahkan ketika tugas yang diberikan di rumah, beberapa siswa itu tidak mengerjakan. Nah, tentu pembelajaran yang di sana memang masih berpusat pada guru dan apa? Walaupun memang berdasarkan wawancara itu guru telah melakukan upaya-upaya di sana terkait dengan menggunakan modal dan karena ada masalah-masalah terkait dengan teknologi, terkait dengan fasilitasnya mungkin di sana terbatas, sehingga ini juga berdampak kepada eh, berpikir kritis mereka dan regulasi diri mereka atau kemandirian mereka. Untuk itu, kalau misalnya guru telah melakukan upaya tersebut, upaya menggunakan model seperti discovery learning, kemudian problem-based learning yang sudah pernah dilakukan atau model kooperatif yang pernah dilakukan, tentu punya masalah di sana, termasuk PBL di sini. PBL memiliki masalah karena waktu eh, yang telah dilaksanakan tersebut. Makanya kalau misalnya model itu tidak pernah salah, tetapi bagaimana kita bisa membuat model itu dengan aktivitasnya itu eh, sesuai dengan strategi yang tepat. Karena pada saat saya melakukan wawancara itu ternyata memang PBL ini aktivitasnya kebanyakan itu adalah lebih mempertajamkan kolaborasinya dibandingkan aktivitas mandirinya. Padahal kalau dari segi penyelidikan itu kita bisa membuat aktivitas mandiri dan aktivitas kolaborasi di mana sama-sama siswa itu juga berperan di dalam kolaborasi itu. Jadi harus benar-benar juga melihat secara spesifik pribadinya. Nah, untuk itu apa yang akan diberikan, nah itu solusinya apa gitu. Untuk itu saya akan melakukan penelitian terkait dengan problem based learning termediation notation menjadi solusi. Karena kenapa gitu? Karena karakteristik dengan siswa kepulauan yang ada di sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat social rotation ini adalah bagian daripada model rotation model dan blended learning. Dan station rotation ini dia berbeda dengan model yang lainnya. Nanti kita bisa lihat pada pembahasan bagaimana perbedaannya dengan model-model yang lain. Dan PBL station rotation ini masih jarang penelitiannya dan hanya pada penelitian tindakan kelas karena saya telah mencari artikel ada 2 yang saya dapatkan dan itu penelitian tindakan kelas semua, yang satu adalah proceeding dan yang satunya adalah penelitian tindakan kelas dan belum pernah diterapkan untuk PBL session rotation. Nah, eh, padahal kalau kita lihat secara PBL ya, PBL itu kan pasti dia akan meningkatkan berpikir kritis gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah strategi yang bisa juga eh, berpikir kritisnya tetap terlatih di sana dan juga kemandiriannya juga terlatih. Nah, system rotation di sini sebagai strategi dia berperan sebagai apa di sana? Dia akan memberikan suatu scaffolding atau rotasi terhadap unsur-unsur daripada sintaks yang ada di PBL. Nah, karena juga
penelitian yang lain juga mengatakan bahwa kalau misalnya session rotation ini dia lebih fleksibel dibandingkan model-model yang lain karena dia memang di dalam kelas. Kalau contohnya seperti flipped classroom itu kan dia di luar kelas, di rumah, dan di dalam kelas. Kalau session rotation dia rotasinya hanya di dalam kelas. Kemudian tidak semua model itu cocok dengan pembelajaran kimia yang ada di sekolah. Untuk itu, pembelajaran materi yang akan digunakan untuk model ini adalah kimia hijau dengan berbasis SDGs. Kenapa? Karena eh, mereka yang ada di sekolah itu senang sekali untuk membahas terkait dengan suatu materi yang dekat dengan mereka, kata guru yang ada di sana. Dan juga tadi sesuai dengan SDGs juga kita harus benar-benar sesuai dengan tujuan daripada SDGs. Untuk itu di sana juga kan masalah yang paling utamanya adalah terkait dengan pengolahan sampah yang tidak terolah, kemudian terkait dengan eh, kondisi geografis yang berada di suatu pulau, dan bahkan kemarin itu kan pernah ada sempat masalah terkait dengan meletusnya gunung, kemudian banjir bandang yang menyebabkan banyak, dan itu semua bisa dikaitkan dengan eh, isu tersebut bisa dikaitkan dengan materi kimia hijau ini, dan juga pada subtopik kimia hijau ini memiliki tujuan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan berpikir kritis dan juga model tersebut. Sehingga nanti ketika kita juga menggunakan kimia hijau dengan SDGs ini siswa siap gitu untuk menghadapi tantangan abad 21. Dari keseluruhan latar belakang di atas, maka terdapat 12 masalah yang semuanya berkaitan dengan kondisi pendidikan kimia saat ini, terutama eh, dalam pembelajaran kimia. Dan secara singkatnya, bahwa perkembangan pendidikan kimia saat ini tuh lebih kepada bagaimana kita dapat mengembangkan kompetensi perkembangan global dan tuntutan dunia kerja dan mendukung tujuan global SDGs dan tujuan pendidikan nasional. Karena kalau misalnya kita tidak meningkatkan hal ini, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, untuk pembatasan masalahnya di sini eh, penelitian dilakukan dengan aspek kognitif untuk melihat aspek kognitif yaitu kemampuan berpikir kritis, aspek afektif berupa kemandirian belajar, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang digunakan di sekolah, kemudian modelnya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, strategi atau aktivitas yang dalam kelas itu adalah session rotation, dan khusus rotasinya adalah pada fase 3 sentrasi PBL. Nah, kemudian yang berikut materi yang digunakan adalah kimia hijau dengan isu yang relevan dengan tujuan SDGs, baik itu global ataupun lokal. Kemudian sampel adalah siswa yang berada di Kepulauan Sitaro. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan signifikan secara simultan dari berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa SMA yang antara siswa SMA yang ada di SMA Negeri 1 Tagulandang dengan model problem-based learning dan discover learning sebagai kelas kontrolnya. Dan yang kedua ini adalah bagaimana sih perbedaan signifikan berpikir kritisnya dengan perlakuan model PBL dan juga di kelas kontrolnya seperti apa. Yang keduanya lebih ke kementerian belajarnya itu secara masing-masing. Kalau yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana sih sumbangan daripada model PBL ini, PBL Satu Solution ini dibandingkan dengan model discover learning terhadap kedua variabel ini secara simultan. Kemudian rumusan masalah yang kelima dan keenam itu adalah berkaitan dengan masing-masingnya, yaitu berpikir kritis dan kemandirian belajarnya. Tujuan penelitian yang pasti adalah menjawab rumusan masalahnya. Untuk itu tujuan penelitiannya adalah saya akan menganalisis perbedaan signifikan berpikir kritis dan kemandirian belajarnya secara simultan untuk rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua dan ketiga adalah menganalisis perbedaan signifikan dari berpikir kritis dan juga kemandirian secara masing-masing. Kemudian untuk kategori semua efektivitasnya adalah melihat bagaimana sih model PBL Self-Certification ini dan Discover Learning ini berdampak kepada berpikir kritis dan kemandirian belajar pada rumusan masalah yang pertama itu secara simultan, kemudian yang kelima keenam itu secara masing-masing. Untuk manfaatnya, secara teoritis tentu adalah perkembangan ilmu pendidikan kimia ke depan sesuai dengan kompetensi abad 21. Kemudian praktisnya adalah bagi guru, siswa, dan sekolah dan peneliti tentu memiliki manfaatnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat sebenarnya kenapa sih apa gitu PBL itu. Nah,
PBL itu menurut Hemlo dan Ferrari 1997 itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah nyata. Berarti ada masalah di dalam model tersebut yang akan menjadi driven untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian menurut Saveri 2006, model ini adalah model inovatif karena model ini telah eh, dilakukan selama 5 dekade, dan merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi sudah dilakukan dan bahkan di Indonesia sendiri pemerintah juga telah memberikan bahwa kita harus menggunakan model PBL ini. Nah, kemudian secara teori model ini berangkat dari teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky di mana Piaget siswa akan um, mem belajar itu dengan pengalaman mereka sendiri dan juga scaffolding atau bantuan dari guru sebagai fasilitator di sana untuk Vygotsky-nya. Untuk fokusnya, tentunya yang pertama masalah autentik di situasi nyata, kemudian siswa yang memiliki kendali atau siswanya sebagai objek pembelajaran di sana, di mana mereka akan melakukan penyelidikan individu atau kelompok. Padahal secara fokus ya kalau kita lihat ya melakukan penyelidikan individu atau kelompok. Tetapi kalau secara implementasinya ya guru hanya secara kelompok gitu. Nah, dari segi sistem sosialnya itu problem solver karena pemecah masalah, kemudian planner mereka akan rencanakan bagaimana solusinya, presenternya adalah bagaimana mereka dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil, dan guru di sana sebagai fasilitator. Dan untuk prinsip presinya, guru ini akan memandang siswa sebagai pembelajaran aktif atau yang memegang kendali dalam pembelajaran tersebut. Dan sistem pendukungnya tentunya LKPD adalah hal yang penting dalam PBL, kemudian ruang kelasnya, non fisiknya dari segi kurikulumnya tentunya mendukung untuk pembelajaran yang ada di Indonesia dari segi waktunya juga. Nah, ini yang menjadi masalah kemarin karena PBL ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian motivasinya siswa bagaimana? Motivasi siswa ini juga berangkat daripada kemandirian siswa. Kemudian dari segi sekolahnya apakah sekolahnya mendukung atau tidak dari segi fasilitasnya. Kemudian sintaks PBL yang kita tahu bersama ini diambil dari ARENS 2012. Ada 5 sintaksnya, yaitu orientasi siswa pada masalah, bagaimana guru akan menyajikan masalah, sehingga memunculkan rasa ingin tahu, dan siswa akan memberikan pertanyaan di sana dari masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah organisasi siswa dalam belajar, kemudian yang ketiga adalah penyelidikan individu atau kelompok, yang keempat pengembangan penyajian hasil, yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemasaran, bagaimana mereka akan merefleksikan dari seluruh rangkaian sintaks tersebut, masalah yang telah mereka angkat, apakah solusi mereka sesuai atau tidak. Nah, kemudian dampak atau keunggulan daripada PBL ini secara secara utama gitu. Secara itunya ada 5, yaitu berarti tentang kemampuan memecahkan masalah, kemudian berpikir kritis, kreativitas dan kolaborasi ini yang menjadi utamanya. Tetapi sebagai pengiringnya tadi ada motivasi intrinsik dan sikap positif. Dan untuk kekurangan dan tantangannya pasti butuh waktu yang lama dan tidak semua siswa pasti aktif karena pemerintah tuh sekarang sistemnya zonasi. Jadi apalagi di daerah itu semua dari uh, apa ya? Uh, kemampuan yang berbeda tapi tidak dominan gitu. Kemudian keterbatasan sumber belajar. Karena di sana juga guru hanya menggunakan satu buku untuk pembelajarannya. Nah, pembelajaran berbagai tipe rotation itu seperti apa? Nah, system rotation itu adalah bagian dari tipe rotation model dalam pembelajaran blended learning. Itu menurut Hoare and Stalker 2012. Di dalam PBL, di dalam system rotation, di sini kita lihat ada 3 unsur yang penting di dalam system rotation, yaitu teacher-led instruction, kemudian collaborative activities and station, dan online instruction. Dari 3 unsur ini, siswa akan berotasi di mana gitu. Nah, siswa akan berotasi di sini, di collaborative activities and session. Jadi, siswa akan secara masing-masing dengan kelompok mereka akan melakukan rotasi di sini. Tetapi, dari segi session rotationnya untuk alurnya, seperti ini, dapat menggunakan unsur-unsur ini untuk ada di dalam PBL itu. Dan, session rotation ini dapat meningkatkan kemandirian belajar. Kenapa? Karena di dalam unsur ini, online session, mereka kan secara sendiri untuk menjawab gitu setiap apa yang diberikan oleh guru. Untuk itu, model pembelajaran berbasis masalah termediation rotation nanti desainnya adalah sintaks daripada PBL
yang kemudian aktivitasnya adalah station rotation. Di mana yang pertama, orientasi pada masalah ini dia akan menggunakan unsur online learning. Kemudian untuk sintaks yang kedua, dia akan menggunakan unsur teacher-led. Sintaks yang ketiga, dia akan menggunakan unsur independent work or collaborative activity station. Kemudian sintaks yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil unsur collaboration work and teacher-led. Kemudian sintaks yang kelima itu adalah online learning dan teacher-led. Dan saya juga mendapat penelitian di mana ternyata online learning, teacher-led, dan collaboration activity station ini bisa didesain sesuai dengan karakteristik dan konteks daripada pembelajaran. Berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu adalah berpikir rasional, reflektif, dan terarah. Itu menurut Ennis 1985. Dan berpikir itu dikendalikan dan dipantau dan diperbaiki secara mandiri. Untuk itu kalau misalnya kayak kita tidak mandiri terlebih dahulu, maka pasti berpikir kritisnya susah. Kemudian aspek daripada berpikir kritis ada beberapa teori sebenarnya, tetapi pada penelitian ini saya telah melakukan sintesis dari beberapa teori, yaitu yang menjadi penelitian ini aspeknya adalah interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan penjelasan. Kemudian kemandirian belajar itu adalah apa? Dia adalah proses berulang yang terdiri dari fase perencanaan, kinerja, dan refleksi. Nah, itu menurut Zimmerman 2002 dan 2015 bahwa siswa sendiri itu harus proaktif. Dan kemandirian belajar itu juga menurut Pinterest 2000 itu adalah proses aktif dan konstruktif. Nah, pada penelitian ini sebenarnya banyak ya untuk apa namanya aspek daripada kemandirian belajar itu sendiri. Tapi kalau saya sendiri lebih kepada kinerja dan refleksinya, karena itu yang berkaitan dengan sikap pada kemandirian belajar. Nah, untuk kimia hijau, kimia hijau itu apa? Jadi pembelajaran yang dimana integrasi konsep kimia ke dalam isu keberlanjutan atau isu lingkungan, baik lokal ataupun global, tapi lebih dominannya global. Kemudian 5 subtopik daripada kimia hijau itu terdiri dari konsep dasar daripada kimia hijau terkait dengan pengertian pentingnya, bahkan kaitannya dengan struktur materi. Kemudian prinsip kimia hijau dan prinsip kimia hijau itu adalah 12 prinsip kimia hijau yang akan dilihat kaitannya dengan sifat unsur dan senyawa, kemudian proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, kemudian pengambilan keputusan dalam proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan yang mendukung kimia hijau. Mending Dan kita tuh memang ambil apa PBL, SSI, ya udah dijelasin, ya udah dipakai gini-gini kayak gitu mohon aja. maaf, Mbak Desti, suaranya boleh. Baik, kita lanjutkan. Dan untuk SDGs-nya dari pembelajarannya itu ada SDG 3, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang keenam itu air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh energi bersih. Yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13 penanganan perubahan iklim. Dan ke-14 itu ekosistem laut. Semuanya ini itu sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di daerah. Nah, penelitian yang relevan dari Astutik 2023 dan Ilhamdi 2025, itu PBL meningkatkan berpikir kritis sesuai dengan teori. Kemudian system notation itu meningkatkan kemandirian juga sesuai dengan teori dari Ayub et al. 2020 dan Nurfadil 2002. Kemudian terdapat keefektifan materi kimia hijau dengan konteks isu lingkungan global. Berarti materi kimia hijau ini berkaitan langsung dengan SDGs. Tetapi belum ada integrasi antara PBL ini dengan system notation. Ada tapi yang tadi PTK dengan dengan penelitiannya dipresentasikan di proceeding. Nah, kemudian kalau misalnya secara praktiknya juga itu hanya di SMP, belum ada di kimia, apalagi kimia SMA. Tapi kalau secara masing-masing itu sudah pernah, dan kalau di kepulauan juga belum pernah. Nah, untuk kerangka berpikir di sini terkait yang pertama, kenapa gitu masalahnya. Tapi saya lebih menekankan di sini, tadi saya sudah menjelaskan solusi, lebih bagaimana gitu implementasinya di dalam kelas. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah solusinya, yaitu nanti kimia hijaunya berbasis DGS dengan sintaks PBL dan strategi rotation. Ini sintaks pertamanya itu dia mendukung interpretasi dari kemampuan berpikir kritis, kemudian mendukung
bagaimana motivasi dan minat belajar daripada siswa, sehingga sama-sama mendukung kedua aspek ini. Nah, kemudian organisasi dalam belajar, bagaimana mereka berminat dan bermotivasi. Kemudian sintaks yang ketiga, nah ini yang penting di sini. Di sini adalah rotasi tadi, yaitu eksplorasi, kolaborasi, dan individu. Eksplorasi di sini, siswa akan menggunakan papan interaktif yang telah diberikan oleh Pak Prabowo sendiri, karena ini sesuai usulan daripada sekolah. Mereka akan menggunakan simulasi interaktif di sana. Kemudian dari segi kolaborasinya, mereka akan mengerjakan LKPD tersebut dari apa gitu yang akan mereka selesaikan. Dan kalau secara individu, mereka akan melakukan atau mendengarkan video sekalian dengan mereka akan mengisi kuis di sana. Nah, kemudian dari segi sintaks keempat ini menggunakan collaboration word and teacher led, ini meningkatkan inferensi atau bagaimana mereka menarik kesimpulan, kemudian bagaimana mereka bisa menjelaskan hasilnya, kemudian eh, bagaimana sih mereka percaya diri gitu, dan kemudian bagaimana mereka bisa mengontrol diri. Yang terakhir, mereka akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan berkaitan dengan teacher online learning. Nah, ini mereka akan menarik kesimpulan di sana dan apa gitu refleksi mereka. Kenapa juga di sini ada online learning? Karena mereka juga akan menggunakan digital di sana. Mereka akan melakukan refleksi secara mandiri. Karena kalau misalnya kita biarkan lagi mereka melakukan refleksi disuruh gitu, siapa yang mau gitu? Mereka pasti akan tidak mau gitu. Tapi kalau misalnya mereka diberikan scaffolding gitu, eh, yang bisa membantu mereka, pasti mereka mau. Nah, untuk hipotesis penelitian di sini adalah menjawab keseluruhan 6 rumusan masalah tadi, di mana untuk rumusan masalah 1 dan 3 melihat bagaimana perbedaan signifikannya. Kemudian untuk rumusan masalah 4, 5, 6 lebih melihat bagaimana sumbangan efektifnya dengan kategori yang besar. Untuk jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode non-equivalent quasi eksperimen, yaitu menurut Creswell 2023, halaman 261. Di sini kalau non-equivalent berarti pretestnya ini dan post-testnya ini dilakukan sebelum dan setelah perlakuan dan 1 kali dilakukan. Nah, itu menurut Creswell 2023 halaman 261 kalau untuk non-equivalent quasi eksperimen. Untuk tempat dan waktunya, tempatnya berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Siau Tagulandang, biar khususnya di SMA Negeri Tagulandang di satu pulau itu ada satu sekolah yaitu SMA Negeri Tagulandang ini. Waktu penelitian Juli sampai September 2026. Ini adalah semester ganjil awal pembelajaran kelas 10, di mana terdapat 6 pertemuan di sana. Untuk pertemuan pertama akan digunakan sebagai pretest, kemudian pertemuan kedua sampai pertemuan kelima akan dilakukan dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran untuk kelas eksperimen dengan PBL System Rotation. Kalau untuk kelas kontrolnya adalah menggunakan Discover Learning. Dan pada pertemuan yang terakhir, mereka akan diberikan post-test. Post-test di sini terdiri dari 2, yaitu berpikir dan kemandirian belajar, begitu juga pretest ya. Pretest itu, makanya desainnya di sini O1 A dan O1 B, kemudian O1 A, O1 B ini karena diberikan secara bersamaan, baik pretest, baik kemandirian, baik tes soalnya ataupun angket daripada kemandirian belajar. Populasi dan sampel. Populasinya tadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah, yaitu akreditasi A dan menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk sampelnya ada 2 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen. Kemudian dari segi teknik pemilihan sekolahnya adalah confidence sampling, untuk pemilihan kelasnya adalah random sampling. Untuk variabel penelitian, variabel bebasnya PBL System Rotation, variabel terikatnya berpikir kritis dan kemandirian belajar. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, di sini ada 2 teknik, yaitu teknik tes tertulis dengan teknik non-tes angket. Untuk teknik tes tertulis, instrumennya adalah soal uraian berpikir kritis berjumlah 13 butir, sesuai dengan kisi-kisi yang ada pada proposal. Kemudian teknik non-tes angket, itu ada lembar angkat singkat kemandirian belajar 44 butir, sesuai dengan kisi-kisi yang ada pada proposal dan lampiran. Kemudian model dan perangkat pembelajaran. Di sini dilakukan lembar validasi juga di instrumen pengumpulan untuk perangkat pembelajaran dan modelnya itu adalah lembar validasi modul ajarnya, kemudian lembar validasi LKPD, dan lembar validasi bahan ajar.
Dari teknik validitas dan reliabilitasnya, validitasnya ada validitas teoris dan validitas empiris. Untuk validitas teorisnya akan dilakukan oleh expert judgment atau ahli tertentu untuk melihat apakah soal atau lembar angkat kita ini secara konsisten sudah mengukur dan sudah sesuai gitu. Untuk validitas empirisnya dari validitas teoris, kalau misalnya sudah diperbaiki, kalau misalnya tidak apa namanya tidak valid diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki semuanya baru kita melakukan validitas empiris uji person dengan taraf signifikasi 5% dengan bantuan dan bantuan SPSS 22. Apa yang akan kita validasi yaitu soal dan lembar angkat yang telah divalidasi teoritis tadi. Untuk kriterianya jika nilai R hitung dan R tabel jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan kepada dilakukan reliabilitasnya atau dilihat bagaimana apakah benar sih instrumen ini memiliki konsistensi dengan apa yang telah diukur oleh expert judgment dan empiris yang telah dilakukan di sekolah. Nah, secara reliabilitasnya menggunakan Chromebus Alpha lebih besar daripada 0,60 jika Chromebusnya lebih daripada 0,60, maka penelitian ini dikatakan cukup reliable dan dapat digunakan untuk penelitian. Kemudian untuk menguji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPS 22 yang diuji adalah soal dan lembar angkat. Selanjutnya untuk teknik analisis datanya, di sini ada statistik inferensial dan juga ada statistik deskriptif. Statistik inferensialnya sendiri adalah MANOVA, kemudian secara univariatnya, kemudian dari segi kita lihat di sini kalau untuk menguji ANOVA itu pasti kita akan menguji asumsinya dulu dan terdapat 9 asumsi. Tetapi nanti kalau misalnya dalam penelitian asumsinya ada yang tidak terpenuhi, maka disesuaikan dengan bagaimana teknik analisisnya. Misalnya pada uji hipotesis pertama kita bisa menggunakan Phyllis trace atau bisa menggunakan Wilks Lambda, Hotelling trace atau Ricci-Gerstrow tergantung tergantung asumsi kita terpenuhi atau tidak. Dan untuk uji MANOVA ini adalah kita melihat bagaimana sih perbedaan daripada pengaruh variabel dependen itu secara simultan. Kemudian secara univariatnya kita bisa melihat interpretasi test of between subject effect-nya pada SPSS untuk menguji perbedaan pengaruh masing-masing variabel dependen. Kriteria keputusannya adalah jika nilai signifikansinya kurang dari sama dengan 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05, maka interpretasinya adalah sampel perbedaannya tidak signifikan. Oke, Mbak Santia, oke, saya kira cukup ya. Habis ini ada uji efek, terus slide terakhir. Analisis data. Oke, terus enter lagi, sudah ya. Ya, terima kasih. Oke, ya, baik. Kita masuk ke sesi kedua ya, kayak saran masukan. Jadi Mbak Santia sudah cukup bagus mempresentasikan terkait usulan penelitian tugas akhir magisternya. Cuma nanti pada saat ujian nampaknya perlu kontrol masalah waktu gitu ya. Nah, 20 menit ya 20 menit gimana caranya jadi tidak perlu menjelaskan secara detail. Misalnya teknik analisis data cukup ya urut-urutannya seperti apa begitu ya. Oke. Eh, Mungkin tadi agak-agak lama di latar belakang seperti itu ya, terus di kajian teori. Oke, nanti bisa dibenahi, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Saya lihat sudah mengikuti saran masukan ya, mulai dari tadi untuk rumusan masalahnya, kemudian pertanyaan penelitian, begitu juga di bagian akhir di metode. Boleh kembali ke judul, boleh share slide lagi ya, Mbak Santia. Nampaknya nanti untuk penelitiannya akan dikembali berarti ya ke kampung halaman gitu ya. Ya, Mbak Santia. Kemudian itu wilayah kepulauan ya. Ada berapa? Untuk populasinya ada berapa SMA yang karakteristiknya tadi seperti yang disampaikan Mbak Santia? Baik, untuk
Sekolah yang ada di sana karakteristiknya ada 3 sekolah, Prof. Oke, ada 3, berarti populasinya nanti ada 3 SMA dari 3 SMA. Jadi, nah tadi disampaikan convenience tidak masalah. Kemudian untuk samplingnya tetap tekniknya random sampling terhadap kelas yang ada. Dari 3 itu nanti di random aja gitu kan, ya. Prof. Walaupun nanti mungkin gitu kan, dari random itu yang diambil, yang keluar adalah SMN 1 Tagulandang, begitu ya. Di situ ada berapa kelas, Mbak? Untuk di sekolah itu ada 5 kelas, Prof. 5 kelas ya. Oke. Nanti dari 5 kelas, jadi di random aja gitu ya. Ambil, rencananya ada 2 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen. Jadi 4 kelas nanti yang diambil ya. Ini, Prof. Tapi 1 SMA. Ya. Ya. Oke, ya. Baik, itu random sampling terhadap kelas. Berarti tersisa 1 kelas ya. Yang 1 kelas nanti akan digunakan untuk apa? Rencananya digunakan untuk uji empiris, Prof. Nah, saya nitip nanti jangan sampai bocor soal itu. Jadi mendingan di sekolah lain, di SMA lain, tapi masih wilayah populasi. Tadi untuk validasi empiris, apa kemandirian belajar, kemudian satu lagi berpikir kritis. Iya, Prof. Nah, kemandirian belajar nampaknya di semua sekolah sudah biasa dilatih. Jadi boleh empiris di wilayah populasi atau di luar. Nah, untuk berpikir kritis itu betul-betul nanti untuk empirisnya harus dilakukan di sekolah yang mungkin bisa ya kita tanyakan dulu ke gurunya apakah peserta didik di sana memang biasa dilatih tentang berpikir kritis gitu ya. Kalau tidak biasa terlatih, mungkin kelompoknya juga kebanyakan adalah menengah dan bawah, kita nggak boleh melakukan empirisnya di sana gitu. Itu yang menjadi catatan. Jadi dicobalah di sekolah, di luar populasi nggak masalah kalau untuk validasi empiris ya. Tapi benar-benar soal ini memang menunjukkan bisa mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Yang kita ukur ternyata ya mereka nggak biasa dilatih berpikir kritis. Akhirnya semua soal bisa saja gugur misalnya gitu ya. Tapi kemandirian belajar tadi saya sampaikan boleh dimanapun nampaknya sudah biasa dilatih, mau di Sulawesi Utara, mau di Jogja gitu ya. Nah, tapi yang berpikir kritis itu yang nanti perlu ada tadi pertimbangan, ditanyakan ke guru di sana apakah memang biasa dilatih gitu ya. Mungkin kalau enggak memang dicoba di sekolah yang grade-nya ada juga kan tentunya di Sulawesi Utara yang menengah dan tinggi lah mungkin gitu ya untuk validasi empiris soal berpikir kritis. Oke? Iya, Ya. Prof. Nah, kemudian tadi terkait dengan validasi logis, oke, modul ajar semua perangkat ya. Ada modul ajar, ada LKPD, model. Nah, sebenarnya Mbak Santia ini tidak mengembangkan model lah, langsung mengimplementasikan ya, kuas eksperimen ya, implementasi dari tadi model problem based learning, tetapi di apa dibilangnya termediasi ya, station rotation gitu ya Mbak ya. Iya, Prof. Nah, nanti karena tadi saya melihat ada validasi model. Nah, validasinya dalam bentuk apa? Model itu nanti si validator bisa melihat dalam bentuk apa? Dokumennya seperti apa maksud saya? Baik, Nah, untuk validasinya itu terkait dengan komponen-komponen daripada model, Prof. ya, oke. Nah, itu berarti sudah ada buku modelnya nanti, disiapkan buku modelnya. Nah, jadi maksud saya begini, untuk S2 karena kita tidak mengembangkan model, tapi langsung aja implementasi model gitu ya. Jadi nampaknya ya tidak perlu gitu ya dibuatkan buku model. Cukup nanti di modul ajar, ada handout, ada LKPD, tetapi semua yang saya sampaikan tadi, semua perangkat itu basisnya adalah PBL yang dimediasi oleh station rotation tersebut. Yang penting itu gitu ya baik LKPD-nya misalnya atau modul ajarnya atau perangkat yang lainnya di situ tolong memang dibuat dikembangkan basisnya adalah sintaks dari model PBL plus yang station rotation itu yang penting itu gitu ya nanti boleh ada aspek ditanyakan terkait pada saat validasi semua perangkat itu keterlaksanaannya gimana gitu ya oke. Nah, Ya, misalnya
di poin lembar validasi di poin LKPD ya. Nah, nanti bisa ditanyakan bahwa LKPD selain memang memuat terkait semua variabel terikat dari penelitian, ya, sesuai dengan variabel penelitian, LKPD juga dibuat, disusun, gitu ya, item pernyataannya disusun berdasarkan sintaks model PBL plus SR, seperti itu. Ya, nanti kalau Mbak mengembangkan model, Mbak Santia nanti bisa lanjut S3, saya kira bagus. Nah, PBL, SR, tambah apa lagi gitu ya integrasi ethnochemistry atau green chemistry dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nanti tolong di lembar validasinya ditekankan gitu ya, bahwa semua yang dibuat itu ya perangkat tadi basisnya adalah sintaks model yang mau diterapkan di kelas eksperimen. Itu untuk validasinya. Kembali ke judul, Mbak. Ada kata-kata termediasi, terus di belakang ada kata-kata berbasis SDGs gitu ya. Nah, nampaknya di latar belakang masalah atau juga di bab 3 perlu ada penjelasan tambahan definisi operasional yang dimaksud dengan PBL yang termediasi, station rotation. Termediasi ataukah terintegrasi? Nanti dicermati kembali, coba sintaksnya seperti apa PBL yang asal. Pembelajaran berbasis masalah, boleh di-share. Nampaknya yang latar belakang itu terlalu kecil-kecil ya tulisannya ya. Nanti kalau presentasi, nah kalau yang gini tulisannya agak besar. Oke, kita lihat sintaksnya dulu ya. Ya, PBL, PBL menurut Ernst ya, berarti ambil ini Kak. Nah, termediasi station rotation di mana nih posisi SR-nya? Di sini, Prof. Eh, Ya, mungkin di apa, Prof? Di yang di kerangka berpikir, kalau misalnya ah, itu oke, ada yang di bagian bawah sini, Prof. ya, ntar saya perbesar ini. Jadi ada PBL, dia punya sintaksnya seperti ini ya, mulai dari orientasi sampai menganalisis dan Ini, mengevaluasi Prof. itu ya, proses pemecahan masalah. Nah, kemudian yang SR-nya itu tadi mulai dari guru sebagai memberikan kepemimpinan, nanti peserta didik berdiskusi, berkolaborasi gitu kan. Ini, Prof. Kemudian ada evaluasinya. Nah, itu posisinya adalah yang organisasi siswa. Oh, yang tahap kedua itu sebenarnya sintak kedua dari PBL nanti diintegrasikan Teacher registration. eh, dengan SR itu. Terus ada online learning juga ya, yang Ini, awal. Prof. Oh, jadi di setiap tahap nampaknya itu udah masuk yang komponen-komponen atau karakteristik dari SR itu sendiri ya. Hampir semua komponen ya. Eh, Ah, iya, Prof. ya, Semua sintaks. ya. Oke, kalau begitu, jadi perlu penjelasan yang dimaksud termediasi itu mungkin gini, setiap sintaks gitu ya, ada medianya gitu ya, media dari bagian SR itu. Kalau memang menggunakan istilah mediasi, kenapa tidak integrasi? Nah, itu yang maksudnya disimpan aja, nanti tolong cari jawabannya. Kenapa termediasi tidak terintegrasi dengan SR, gitu ya Mbak ya? Dua-duanya punya alasan. Saya lihat mungkin intermediasi itu kesannya setiap sin dari PBL itu ya ada dimediasi gitu ya oleh tahap-tahap yang ada di SR. Nanti mungkin ada yang bertanya, ini terintegrasi karena setiap sintak itu nampaknya diintegrasikan dengan tahapan dari station rotation tersebut. Gitu ya Mbak ya. Kemudian di judul itu bahwa kimia hijau berbasis ya SDGs. Ini, Jadi yang Prof. berbasis SDGs itu kimia hijaunya ya kan? Konteks masalahnya gitu, Prof. Coba kita. Konteks masalahnya basis SDGs apa orientasinya? Oke, SDGs yang diambilnya ini ya, 3, 6, 7, 12, 13, 14. Nah, bagaimana di sini posisinya hubungannya dengan green chemistry? Bisa dijelaskan nggak, Mbak? Bisa, Prof. Sebentar ya, Prof. Hmm. Baik, untuk terkait dengan SDGs itu sendiri, misalnya pada sintaks PBL yang pertama itu kan setiap
dimulai dengan masalah ya, Prof. Jadi saya akan memberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di sana. Contoh seperti SDGs 3 dan SDGs 6. Itu kan berkaitan dengan kesehatan dan laut itu misalnya gini, air sungai yang ada di Kampung Balihumara itu berubah menjadi warna hitam dan berbau akibat limbah rumah tangga. Nah, ini kan berdampak bagi kesehatan dan juga berdampak bagi air ya, Prof. Nah, jadi Oh, setiap subtopiknya itu punya SDGs-nya masing-masing. Nah, kayak gitu. Tapi oke. Basisnya maksudnya basis ini sebagai dasar untuk konteks yang mau diangkat di dalam pembelajaran. Jadi udah basis ya, tidak orientasi. Orientasinya pada SDGs. Jadi orientasinya pada dalam rangka untuk meningkatkan eh, menyelesaikan masalah kesehatan. Itu kalau orientasi. Oh, orientasinya adalah terkait dengan energi bersih. Gitu. Jadi nanti perlu dipertimbangkan kenapa milihnya basis, tidak orientasi gitu ya. Nah, jadi kalau basis itu kesannya ya semua yang diangkat di konsep berarti 12 prinsip kimia hijau diambil semua. enggak, Prof. Cuman Enggak. beberapa. Beberapa nanti itu juga perlu di latar belakang masalah disampaikan selain definisi operasional di bab 3 gitu ya terkait dengan aspek-aspek dari green chemistry kemudian kenapa basis SDGs perlu penjelasan kenapa tidak orientasi kalau orientasi itu lebih ke arah nanti arahnya capaiannya tujuannya apa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diangkat di SDGs kalau orientasi itu monggo gitu ya mau basis boleh orientasi boleh yang Ya, penting tadi sudah clear jelas gitu ya alasan. Begitu ya Mbak Santiasa. Kemudian siap. ya untuk rumusan masalah, coba dicek rumusan masalah. Jadi ada yang simultan, kemudian ada yang sendiri-sendiri ya, kemudian kategori dari yang simultan maupun yang sendiri-sendiri. Oke. Ya, tampaknya ini sudah oke ya, sumbangan efektif penerapan model ini dibandingkan Nah, yang discovery learning terhadap dua hal dan satu-satu. Oke, hipotesis penelitiannya tentunya sejalan dengan ini ya. Tidak ada lagi pertanyaan penelitian ya Mbak ya? Yang Mm-mm. Harusnya tidak ada. Coba. yang ini, Prof. Ya. Menjawab. Untuk hipotesis penelitiannya tidak menggunakan H0 itu, Prof. Tapi Ya. langsung Oke, mana-mana dapat IPS. hipotesisnya? Oh, Yang ini, Prof. ya ini ya. Terdapat, kemudian sumbangannya termasuk ya. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan penelitian, sudah sesuai. Kemudian untuk tahapan teknik analisis datanya, oke. Jadi dimulai dengan penentuan endgame, kemudian jadi nggak langsung manovado endgame karena desainnya kan pretest post test ya, pretest post test with control group design tadi ya, itu sudah oke. Kalau mau ditambah non ekivalen juga boleh kalau memang antara sampel dengan kontrol jumlah peserta didiknya berbeda, gitu ya. Nah, jadi mulainya dari endgame dulu ya. Nah, setelah endgame baru masuk ke MANOVA termasuk uji prasyarat hipotesis gitu ya. Nah, kemudian baru tahap terakhirnya adalah yang sumbangan itu berarti uji effect size ya. Coba enter MANOVA terus apa? Jadi tahapannya ini tadi ya endgame MANOVA kemudian nanti ya effect size ini pakai Cohen monggo pakai angka Cohen. Itu cukup sampai di situ. Kalau Mbak Santia saya melihat tadi ada juga ya kategori dari endgame-nya untuk kemandirian belajar juga ada di situ, kemudian berpikir kritis juga ada, ya kan? Ada ya di persamaan itu berarti nanti memang harus dimunculkan gitu ya di permasalahannya ingin menentukan bagaimana kategori berpikir kritis maupun kemandirian belajar gitu ya, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Oh, kategorinya apa dia? Oh, untuk berpikir kritis masuknya di sangat baik. Kalau memang ada rumusan masalah seperti itu baru dilakukan teknik analisis data ini gitu ya. Kalau nggak ada tentunya tidak perlu ya. Soalnya ini ada deskriptifnya, tapi saya lihat di rumusan masalahnya nggak ada gitu. Oke? Ya. Prof. Nah, baik. Kemudian
Yang terakhir dari saya terkait dengan kajian teori ya atau kajian pustaka. Jadi, Mbak, apa yang pertama kajian pustakanya? Tentang pembelajaran kimia? Tentang model, Prof. Oke, tentang model pembelajaran, Berbasis masalah. PBL, kemudian Pembelajaran Blarnik, tipe station rotation. station nutrition. Kemudian setelah itu ada gabung gitu ya, Ini, PBL Prof. dengan, ya oke Semantic lanjut. Nutrition. Mm-mm. Berpikir Nanti kritis, kemandirian belajar. Nah, seni hijau. jadi, oke, di berpikir kritis, di kemandirian belajar, di bab 2 itu bahas gitu ya, menurut ahli A, B, C, dan seterusnya. Nanti tambah di alinea terakhir itu ambil jelaskan aspek, dimensi, atau indikator yang memang yang mau diangkat di dalam penelitian ini. Sehingga ini mengarahkan pada bab 3 nanti untuk kisi instrumennya, gitu ya Mbak ya. Itu aja, terutama yang berpikir kritis dan kemandirian belajar. Oke, baik saya kira itu ya Mbak ya. Semoga lancar, semoga bisa segera juga perangkat-perangkat pembelajaran disiapkan. Karena nanti penelitiannya akan segera gitu ya di sana. Sehingga setelah ini perangkat semua lengkap, lakukan proses validasi logis ya, by sistem kirim email ke Kasubag Academy. Nah, kalau udah sampai logis selesai, empiris selesai, baru tentunya ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Oke, ya semoga lancar untuk penelitian berikutnya. Monggo selanjutnya, Prof. Sriatun, waktu untuk Prof. sepenuhnya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. Mbak Santia ya, saya kira tadi sudah banyak sekali saran dari Prof. Eli nanti dipakai ya untuk perbaikan dari tesis saudara ini. Nah, kemudian ini tadi kan jadwalnya Juni ya, Mbak ya? Juli, Prof. Juni. Rencananya tapi. Oh Juli ya. Juli itu sudah Juli minggu keberapa? Apakah ini dilaksanakan di awal semester atau pertengahan gitu loh? Ini kaitannya nanti dengan proses validasi. Ini instrumennya apakah sudah siap semua atau masih draft? Baik, untuk instrumen berpikir kritis dan kemandirian Mm-mm. belajar sudah tinggal apa ya, Prof? Tinggal lihat lagi soalnya sama pernyataannya, tapi sudah gitu. Artinya sudah Terus untuk disiapkan, oke ya. iya, Bahan ajar, LKPD, modul ajar sih gampang yes, sebenarnya ya. Sudah, iya, itu Prof. juga sudah. Sudah Heeh. sementara dalam bentuk draft. Oke, ya. Artinya kan paling enggak akhir bulan ini ya itu semua sudah siap. Terus Juni, Juni itu validasi gitu loh ke validator gitu ya. Nah, kemudian kaitannya untuk validasi empiris yang variabel berpikir kritis ya, berpikir kritis sama apa tadi kemandirian. Iya, Prof. Permandirian. Ah, mungkin memang ini ya kadang untuk berpikir kritis itu agak agak susah ya kan itu soalnya HUTS tau itu ya. Mestinya soalnya tingkat tinggi gitu loh sehingga kadang-kadang ketika diberikan di kelas yang belum mengenal itu gitu ya, belum pernah diajari itu agak susah gitu loh. Nanti semua nggak bisa jawab. Nah, itu kan berarti tidak anu ya. Mungkin nggak kalau variabel instrumen dari itu eh, ngambil dari atau adaptasi ya bisa juga adaptasi dari peneliti yang lain yang sudah dilakukan misalnya gitu loh sehingga kamu tidak bekerja dari awal lagi gitu. Ini materinya apa? Tentang kimia hijau itu ya? Iya, Prof. Kira-kira ada nggak? Kalau memang itu sudah ada, kan itu bisa diadaptasi gitu dengan kondisi yang ada di kepulauan sana itu, gitu ya. Nah, kemudian tadi pengambilan populasinya kan di 3 sekolah ya. Di satu pulau itu ada 3 SMA dengan kondisi yang sama atau beda-beda? Untuk pulau untuk kepulauan itu, Prof, itu Mhm. ada
3 pulau, tapi untuk pemetaan sekolahnya itu ada 3 gitu. Jadi 1 pulau 1 sekolah, Oh. ada juga 1 pulau 2 sekolah. Nah, apakah kondisi sekolahnya itu sama gitu loh? Kalau itu mau Iya, dianggap sebagai satu populasi, hmm, sama-sama akreditasi A apa itu juga? iya Prof, sama Prof semua. Oh Tinggal sama. bedanya yang pulau Oh, yang kecil, ya. oh gitu. Ya berarti bisa aja diambil 3 SMA gitu. Kemudian nanti ambil satu ya, sehingga nanti untuk berpikir untuk uji empirisnya bisa di salah satu SMA itu gitu ya. Tapi kemarin kamu cerita lokasinya berjauhan ya, antar pulau satu dengan yang lain itu harus naik kapal kan? Oh iya Prof, tapi dua Heeh. jam, 1 jam maksudnya Prof untuk ke sana. 1 jam naik ferry ya. Iya Ya, Prof. oke ya saya kira bisa lah untuk ini ya. Eh, Artinya empiris kan sebelum sebelum ini ya eh, digunakan untuk yang kelas eksperimen ya. Saya kira ada waktu katakanlah mungkin 2 minggu atau apa gitu ya, sehingga bisa Anda punya waktu untuk menganalisis, kemudian juga mengganti soal-soal yang mungkin tidak valid misalnya itu gitu ya. Oke ya, saya kira itu saja ya. Jadi Anda harus kerja keras ini selama beberapa minggu ini ya. Nanti akhir bulan harus sudah selesai. Terus baru eh, Juni, nah, ke validator. Juli Anda pulang ke daerahnya, gitu kan? Oh, Oke, saya kira itu saja, Prof. Elindi. Ya, terima kasih Bu Prof. Sriatun. Oke, semangat ya Mbak Santia. Dan ini yang pertama presentasi di seminar proposal ini gitu ya. Jadi sudah luar biasa, sudah lengkap proposalnya, tinggal nanti perangkat-perangkatnya. Jadi teman-teman yang lain monggo untuk seminar tidak harus menunggu perangkatnya lengkap. Paling tidak minimal di bab 3 kisi instrumennya sudah ada, gitu kan? Hasil sintesis, adopsi, adaptasi yang diungkap di bab 2 dipersilahkan. Nampaknya hari Jumat besok siapa Mbak Desti ya. Nanti mohon yang lainnya bisa tetap join untuk mengikuti kegiatan seminar proposal ini. Baik, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Selamat Mbak Santia. Oke, sukses Ya, selalu. Terima oke, kasih Bu Prof. makasih Sriatun. ya. Ya, Makasih. makasih Assalamualaikum Prof, warahmatullahi sehat-sehat selalu wabarakatuh. Prof. Oke, Ya, oke, Jean Live. nanti jangan lupa Mbak Santia membuat berita acara, ya. Nanti Prof. ditandatangani oleh dosen pengampu kalau nggak salah dengan ya apa dosen pembimbing. Oke, Secara online tidak apa-apa Prof, tantangannya. ya online nggak apa-apa, mau offline nanti japri aja, ya. Ini Prof, Monggo. makasih ya Prof. Ya, sama-sama. Sukses selalu.